Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita ambil sebelum memilih proses pengelasan yang cocok untuk pekerjaan atau proyek yang sedang kita jalankan. Nah, kapan kita pilih proses las SMAW, kapan kita pilih proses las GTAW dan sebagainya. Nah, saat ini sudah berkembang puluhan macam proses las yang ada. Berdasarkan DIN EN 14610, proses pengelasan logam ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada fusion welding, dan dipecah lagi menjadi common fusion welding sama resistance fusion welding. Dan yang kedua ada pressure welding. Nah, pressure welding ini dibagi menjadi resistant pressure welding dan common pressure welding. Nah, dari beberapa kategori ini ada banyak sekali jenis-jenis proses pengelasan yang dapat kita pilih. Nah, untuk itu Anda sebelum memilih proses las yang sesuai dengan pekerjaan Anda, ada baiknya Anda mempelajari hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih proses las yang sesuai atau cocok dengan pekerjaan yang Anda jalankan. Nah, ini adalah bagan macam-macam fusion welding proses. Ada banyak sekali, bisa Anda lihat. Dan ini merupakan ilustrasi dari sebagian kecil macam-macam fusion welding proses. Ada manual metal arch welding atau SMAW. Ini ada penomoran berdasarkan ISO ya, ini dinomorkan 111. Kemudian ada ilustrasi submerged arch welding, ada electron beam welding, ada laser welding, ada gas shield metal arch welding, kemudian ada gas welding. Kemudian di sini ada pembagian dari pressure welding process, bisa Anda lihat. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari sedikit jenis-jenis pressure welding process. Ada explosion welding, ada resistance seam welding, ada indirect spot welding, ada fusion welding, ada friction welding, kemudian ada indirect projection welding, kemudian ada direct spot welding, dan lain sebagainya. Dari banyaknya proses pengelasan yang ada, tentunya pasti kita akan bingung mana yang paling sesuai untuk pekerjaan yang akan kita jalankan. Nah, ini beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk Anda dapat memilih proses las yang cocok dengan Anda. Ini ada 8. Yang pertama, kuantitas pekerjaan, kemudian yang kedua ada bahan dasar, yang ketiga ada geometri komponen, yang keempat ada efisiensi ekonomis, yang kelima ada layout fasilitas, yang keenam ada persyaratan tertentu, kemudian yang ketujuh ada aksesibilitas, dan terakhir adalah posisi pengelasan. Nah, yang pertama adalah pertimbangan kuantitas. Di sini adalah berapa sih jumlah sambungan yang mungkin akan kita produksi atau kita kerjakan. Nah, di sini dicontohkan gambar yang sebelah kiri adalah pekerjaan shipbuilding atau bangunan kapal, di mana tentunya untuk proyek pembuatan kapal itu pasti unik. Jadi satu gambar mungkin hanya ada beberapa kapal yang diproduksi. Contohnya ini kapal yang besar ini mungkin diproduksi hanya satu saja. Nah, ini cocok kita pilih proses las yang manual. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini dicontohkan adalah produksi mobil. Nah, tentunya produksi mobil itu jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan ribu, dan jenis pengelasan atau sambungannya itu pastinya tipikal, satu dengan yang lain hampir sama. Makanya di sini
pertimbangan pemilihan untuk pengelasan manufaktur mobil ini biasanya menggunakan pengelasan dengan bantuan robot, jadi tanpa menggunakan manusia, karena pekerjaannya itu sama, seragam semua, satu mobil dengan mobil yang lain. Kemudian pertimbangan kedua di sini adalah bahan dasar atau base material. Jadi kombinasi bahan dasar tertentu hanya dapat dilas melalui proses pengelasan tertentu. Nah, tentunya bahan-bahan logam atau metal yang bisa dilas itu sangat beragam. Nah, di sini berdasarkan TWI 2010 ini ada rekomendasi jenis material yang kita las dengan proses las yang mungkin cocok dengan bahan tersebut. Jadi untuk jenis material steel atau baja, ini proses las yang bisa digunakan adalah all process atau semua proses las. Kemudian untuk reaktif metal seperti aluminium, titanium, ini proses las yang cocok digunakan adalah TIG atau GTAW dan MIG atau GMAW. Artinya MIG di sini adalah proses las GMAW tapi menggunakan shielding gas inert seperti argon. Kemudian untuk nickel base alloy, ini proses las yang cocok digunakan adalah all process atau semua proses. Untuk most alloy atau sebagian besar alloy, jadi mungkin tidak semua alloy bisa menggunakan proses las ya. Kemudian copper base alloy ini cocok terutama menggunakan TIG atau MIG seperti itu. Kemudian pertimbangan lain adalah geometri komponen. Jadi secara khusus ukuran komponen merupakan kriteria yang sangat penting untuk pemilihan proses pengelasan. Nah, ini diilustrasikan ada gudang sebuah roket dengan tinggi 100 meter. Tentunya berbeda dengan baterai yang hanya diameternya sekitar 1 cm. Nah, itu tidak mungkin proses las yang digunakan untuk membangun gudang roket tinggi 100 meter tersebut sama dengan proses pengelasan yang digunakan untuk menyambung material komponen baterai yang hanya ukurannya sekitar 1 cm. Kemudian berdasarkan TWI 2010 ini dijelaskan bahwa jenis proses las tertentu ini cocok untuk ketebalan material tertentu juga. Nah, ini untuk SMAW ini cocok digunakan untuk material dengan ketebalan di atas 3 mm. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan, Pak, kalau saya mau mengelas holo dengan tebal 0,7 mm apakah bisa dengan proses las SMAW? Jawabannya bisa. Cuman di sini saat aplikasi Anda tidak bisa mengelas SMAW secara full tanpa ada jeda. Tapi nanti pengelasannya adalah dengan cara intermittent. Jadi di tool berhenti seperti itu sehingga material logam yang tipis di bawah 3 mm itu tidak sampai jebol. Kemudian ada las GTAW, ini umumnya digunakan untuk pengelasan material kurang dari 10 mm. Kemudian untuk las MIG, MAG, sama FCAW ini biasanya digunakan untuk material antara 3 sampai 10 mm. Dan terakhir ada SAW. Nah, ini biasanya digunakan untuk material tebal 15 sampai 150 mm atau bahkan lebih. Kemudian yang keempat ada pertimbangan efisiensi ekonomis. Hal ini terkait dengan biaya investasi, biaya produksi, biaya bahan konsumable dan material lain. Nah, ini contohnya ada proses las manual arts. Ini terkait dengan waktu pengelasan atau working time
di gambar yang paling kiri, ini dibandingkan dengan pengelasan plasma ini jauh lebih lama untuk manual arts. Kemudian di gambar yang tengah ini terkait dengan biaya per jam. Nah, biaya per jam ini biasanya didefinisikan sebagai ongkos tenaga kerja. Nah, ini untuk manual arts ini ternyata lebih rendah dibandingkan plasma. Kemudian di diagram yang paling kanan ini terkait dengan biaya SIM atau biaya sambungan. Jadi terkait dengan bahan-bahan yang digunakan. Ternyata manual arts ini lebih mahal daripada pengelasan plasma. Nah, tentunya dari 3 parameter terkait dengan waktu, cost per hour, kemudian SIM cost ini kalau dikombinasikan tentunya akan terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, itu harus dihitung betul oleh Anda kira-kira mana di antara dua proses las ini yang paling efisien secara ekonomis. Kemudian yang kelima ini ada pertimbangan layout fasilitas. Hal ini terkait apakah atau sejauh mana proses pengelasan dapat dilakukan dengan fasilitas atau letak yang sesuai. Nah, ini yang kiri ini adalah ilustrasi bangunan lepas pantai ya. Kemudian yang kanan ini sepertinya adalah pabrik manufaktur dan pengelasan yang digunakan menggunakan welding robot. Nah, tentunya apabila kita membangun bangunan lepas pantai dengan produk-produk yang dihasilkan di manufaktur, itu tentunya proses pengelasan yang dipakai adalah berbeda. Kemudian yang keenam ada persyaratan tertentu. Nah, ini pertimbangan terkait operasi dan lingkungan. Nah, mungkin kalau di sini diilustrasikan di pabrik pengecoran logam dan di pekerjaan pemasangan pipeline di Arktik ya. Jadi di suhu yang sangat rendah, tentunya pemilihan proses lasnya juga berbeda. Kemudian mungkin terkait dengan sifat sambungan yang diinginkan. Kalau menginginkan very high quality, ini proses las yang bisa digunakan adalah GTAW dan SAW. Atau very demanding properties. Ini juga GTAW yang terbaik apabila hasil las-lasannya yang diminta adalah toughness-nya bagus dan ketahanan korosinya juga bagus. Ini menurut TWI 2010. Kemudian yang ketujuh terkait dengan aksesibilitas. Dalam hal aksesibilitas terbatas, proses pengelasan yang dipilih harus sesuai dengan kondisi kualitas las yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya pengelasan pipa di outdoor dengan aksesibilitas bagus ini bahkan bisa dilas dengan langsung 2 orang welder. Nah, yang kanan ini pengelasan pipa yang kecil tidak mungkin dilas dengan sekaligus 2 welder. Jadi ini hanya 1 orang welder saja. Kemudian terkait dengan aksesibilitas juga, kalau kita melakukan pengelasan itu di confined space seperti control box, di dalam tangki atau di dalam boiler untuk perbaikan tubing, tentunya ruang gerak pun saja terbatas. Nah, hal ini perlu menjadi pertimbangan Anda untuk menggunakan proses las yang menggunakan peralatan sesedikit mungkin dan sesimpel mungkin. Contohnya adalah SMAW maupun GTAW. Kemudian pertimbangan lain yang nomor 8 yaitu posisi pengelasan. Nah, di sini tidak semua proses pengelasan dapat diterapkan dengan sembarang posisi pengelasan. Contohnya untuk proses las SMAW, GMAW, dan GTAW ini bisa digunakan untuk semua posisi.
Sedangkan untuk proses las SAW ini hanya untuk satu posisi saja, yaitu 1G. Demikian pertimbangan-pertimbangan teknis yang bisa Anda gunakan sebelum memilih proses pengelasan yang sesuai dengan pekerjaan atau proyek yang akan Anda kerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.